Never-ending innovation. Dengan segala keterbatasan sumber daya dan anggaran, Batan sampai pada usia ke-58 masih tetap terus berkarya untuk bangsa. Hingga tahun 2016, penguasaan dan produk teknologi yang dapat disumbangkan kepada masyarakat terus meningkat. Sebagai refleksi akhir tahun, berikut berbagai capaian yang telah dihasilkan. Perkembangan pembangunan iradiator gamma merah putih. Dalam upaya meningkatkan pendayagunaan teknologi yang dikuasai, Batan saat ini sedang membangun fasilitas iradiator gamma merah putih di kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan selesai pada tahun 2017 dan mulai dioperasikan pada tahun 2018 untuk mengiradiasi bahan pangan, bahan farmasi, alat kesehatan, dan produk industri lainnya. Pilot Plant Pengolahan Monasit. Hasil penguasaan teknologi nuklir dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor industri. Pembangunan Pilot Plant Pengolahan Monasit bekerja sama dengan PT Timah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri nasional dalam pengolahan sumber daya alam menjadi bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi, diantaranya mengolah pasir monasit menjadi unsur logam tanah jarang. Pembangunan Agrotechnopark. Sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah menuju kemandirian pangan nasional, Batan bekerja sama dengan pemerintah daerah telah membangun 3 kawasan Agrotechnopark, yaitu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Di ketiga kawasan tersebut telah ditanam varietas padi dan kedelai unggul hasil mutasi radiasi pada luas lahan sekitar 2.300 hektar dengan tingkat produktivitas tinggi. Pengembangan laboratorium radioisotop dan radiofarmaka. Pengembangan fasilitas radioisotop dan radiofarmaka di kawasan nuklir Batan Serpong bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka dalam upaya memenuhi kebutuhan di bidang penelitian, kesehatan, dan industri. Status pembangunan reaktor daya eksperimental. Rencana pembangunan reaktor daya eksperimental sudah dimulai pada tahun 2015 dan telah menyelesaikan dokumen konseptual desain, dokumen studi kelayakan, dan dokumen izin tapak. Pada akhir tahun 2016, ditargetkan akan memperoleh izin tapak dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, serta menyelesaikan dokumen izin konstruksi. Apabila keseluruhan tahap perizinan dan pembangunan konstruksi dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka diproyeksikan reaktor daya eksperimental akan mencapai commissioning pada tahun 2021. Revitalisasi reaktor Triga 2000. Dalam upaya revitalisasi fungsi dan manfaat reaktor Triga 2000 Bandung, Batan telah membentuk tim strategic plan reaktor Triga 2000 pada tahun 2011. Inovasi bidang pangan. Pada tahun 2016, 2 varietas mutan harapan, Mustaban dan Tropico, sudah berhasil lulus uji tim penilai pelepas varietas tanaman Kementerian Pertanian. Mustaban berasal dari varietas padi lokal Kewal, Banten yang berhasil diperpendek umur panen dan ditingkatkan produktivitasnya. Sedangkan Tropico merupakan hasil persilangan varietas Jepang Kuoshi Hikari dengan IR36 yang memiliki keunggulan rasa nasi sangat pulen,
produktivitas tinggi, dan tahan hama atau penyakit. Selain varietas padi, Batan akan segera melepas varietas kacang tanah yang memiliki produktivitas tinggi dan tahan terhadap hama. Inovasi bidang kesehatan. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52, Renograf, hasil inovasi teknologi alat kesehatan, telah mendapat penghargaan sebagai karya anak bangsa di bidang farmasi dan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Renograf telah digunakan untuk layanan kesehatan untuk pemeriksaan fungsi ginjal di Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Kalimantan Selatan. Sumbangsih di bidang akademis. Sejak tahun 1975, Batan sudah menerbitkan jurnal ilmiah yang diberi nama Jurnal Atom Indonesia. Hingga Agustus 2016, Jurnal Atom Indonesia telah menerbitkan 42 volume dan tahun 2004 telah menerbitkan lebih dari 200 e-jurnal. Profil peneliti. Melalui kerja keras, para peneliti Batan, salah satunya adalah Profesor Dr. Suranto Human, telah menghasilkan 3 varietas unggul tanaman sorghum dan 1 varietas gandum. Varietas tersebut memiliki produktivitas tinggi dan sesuai untuk daerah tropis. Sorghum dapat dijadikan bahan pangan alternatif dan gandum dapat mengurangi ketergantungan dari impor. Selain varietas sorghum dan gandum, sampai tahun 2016, Batan telah menghasilkan 22 varietas unggul padi, 10 varietas kedelai, 2 varietas kacang hijau, dan 1 varietas unggul kapas. Sosok wanita ini memiliki peran penting dalam memajukan iptek nuklir di Indonesia. Profesor Dr. Muhayatun Santoso, wanita kelahiran Surabaya 52 tahun silam, menekuni pengembangan teknik analisis berbasis nuklir. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur polutan udara yang dapat dijadikan dasar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menetapkan kebijakan baku mutu lingkungan. Dengan menggunakan teknik analisis nuklir, berhasil dipetakan kadar dan asal unsur polutan lingkungan di 16 kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Tangerang, dan Riau. Sosialisasi reaktor daya eksperimental. Dalam menyukseskan rencana pembangunan reaktor daya eksperimental, Batan berupaya meyakinkan kepada berbagai pihak akan pentingnya penguasaan teknologi nuklir untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Pimpinan Batan secara intens terus melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga terkait, di antaranya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Teknis, Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, pemerintah daerah, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga swadaya masyarakat. Program beasiswa. Sejak tahun 2011, Batan telah memberikan beasiswa kepada 136 mahasiswa yang tersebar di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai iptek nuklir. Diharapkan kepada mereka, program nuklir dapat terus berkembang dan berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional. Reformasi birokrasi. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, Batan telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan menetapkan kebijakan, pelarangan menerima gratifikasi, whistleblower system, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, penetapan wilayah bebas korupsi, dan penetapan zona integritas. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Pelaksanaan reformasi birokrasi Batan mendapatkan nilai 53,3 pada tahun 2014 dan 67,31 pada tahun 2015. Diharapkan pada tahun 2016, nilai tersebut akan meningkat sesuai dengan peningkatan kinerja yang telah dilakukan di berbagai bidang. 7 kali meraih WTP. Batan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja di segala bidang, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat. Khusus dalam pengelolaan keuangan, Batan telah mendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian 7 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2009. Prestasi dan capaian tersebut tentunya mendatangkan rasa bangga bagi keluarga besar Batan. Namun demikian, masih diperlukan semangat dan motivasi dari seluruh unsur untuk terus menghasilkan karya terbaik di masa mendatang. Meskipun menghadapi keterbatasan, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun fasilitas penelitian, Batan tetap mengutamakan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat. Selamat Hari Ulang Tahun Batan ke-58, sukses untuk kita semua.